Hai semua, bersua kembali dengan Drafis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah film yang berjudul Heart Blackened. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah untuk membuktikan bahwa putrinya yang dituduh menghabisi calon ibu tirinya tidak bersalah. Lantas, jika bukan putrinya, siapakah pelakunya? Dan apa motifnya? Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada kisahnya. Cerita diawali di sebuah restoran. Tampak ayah dan anak sedang berbincang serius di luar. Kemudian ayah memintanya masuk. Gadis ini kemudian masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya terlihat seorang wanita yang sudah menunggunya. Gadis ini bernama Mira, sedangkan wanita itu bernama Park Yuna. Mira kemudian masuk dan Yuna mempersilahkannya duduk. Di ruang lain, ayah Mira yang bernama Tae-san sedang berbincang mengenai masalah pekerjaan dengan rekannya. Tampak bahwa ayah Mira ini merupakan orang penting dan dekat dengan petinggi negara. Kembali ke ruang Mira dan Yuna. Tampak Yuna sedang mencoba mendekati Mira. Kemudian ayah menyusul masuk dan bertanya, apakah Yuna sudah selesai membaca buku yang diberikannya? Yuna kemudian mengeluarkan sebuah buku yang rupanya merupakan buku harian ibu Mira yang berisi foto Mira dan catatan perkembangan Mira sejak kecil hingga dewasa. Mira tampak marah buku itu diberikan kepada Yuna dan tak kuasa menahan air matanya. Yuna kemudian meminta maaf jika Mira keberatan. Suasana menjadi canggung dan Mira mengatakan bahwa Yuna tidak mirip dengan ibunya. Begitulah malam itu berakhir. Tampak jelas bahwa Mira tidak setuju dengan hubungan Yuna dan ayahnya. 1 tahun berlalu. Tampak Yuna sedang menyanyi dalam sebuah acara. Rupanya Yuna adalah seorang penyanyi yang terkenal. Setelah itu, ayah Mira dan Yuna pergi ke pelabuhan. Yuna diajak masuk ke sebuah kapal mewah. Tentu saja Yuna sangat bahagia. Kemudian dia mendapati seikat bunga yang menuntunnya ke bawah kapal dan menemukan sebuah kotak. Yuna kemudian membukanya dan ternyata kotak itu berisi sebuah jam tangan cantik yang berkilauan. Segera setelah itu, mereka pun pergi berlayar dan menghabiskan waktu berdua. Sementara di tempat lain tampak Mira yang sedang berpesta di sebuah klub dengan teman-temannya. Tiba-tiba, seorang teman Mira menemukan sebuah video tidak senonoh seorang wanita bersama lelaki. Teman Mira yang lain memintanya segera mematikan video itu. Rupanya wanita dalam video itu adalah Yuna, calon ibu tiri Mira. Namun terlambat, Mira sudah terlanjur merebutnya dan melihat isi video itu. Seketika Mira mengirim pesan pada Yuna dan mengajaknya bertemu. Yuna yang sedang berada di kapal membaca pesan itu. Yuna lalu bertanya pada ayah Mira mengenai ulang tahun Mira yang datang sebentar lagi dan ingin memberinya hadiah. Namun ayah Mira mengatakan tidak perlu memberinya apapun karena Mira telah memiliki segalanya. Yuna kemudian mengatakan bahwa Mira mengiriminya pesan ingin bertemu dengannya sekarang. Tampak bahwa Yuna mencintai ayah Mira dan benar-benar ingin membangun hubungan yang baik dengan Mira. Yuna pun berpamitan pergi untuk menemui Mira. Akhirnya Yuna sampai di klub dan menemui Mira yang tampak mabuk. Setelah itu, tampak di CCTV bahwa Yuna dan Mira bertengkar di basement. Sesaat kemudian, terlihat mobil Mira pergi. Setelah itu, mobil Mira tertangkap di CCTV jalan berhenti di tengah jalan hingga menyebabkan beberapa kecelakaan. Beberapa waktu kemudian, TV pun ramai memberitakan bahwa pagi dini hari Yuna ditemukan pingsan di parkiran apartemennya yang terbakar. Namun belum diketahui penyebab kebakaran itu. Polisi pun segera berdatangan dan mengecek lokasi. Namun sayang, semua rekaman CCTV telah hilang dan ruang kontrol dibakar. Pagi harinya, polisi berhasil menemukan mobil Mira dan membawa Mira ke kantor polisi. Ayah Mira kemudian datang menemuinya. Mira yang tidak mengetahui kegaduhan yang terjadi kemudian berkata ingin pulang. Lalu ayah memberitahunya bahwa Yuna telah meninggal dan bertanya apa yang terjadi. Mira kemudian bertanya, apakah ayah mencurigai dirinya lah yang menghabisi Yuna? Ayah kemudian mengatakan bahwa Mira harus memberitahunya yang sebenarnya, agar dia bisa menolongnya. Namun Mira justru kesal dan mencaci ayahnya yang tega mencurigainya karena wanita itu. Mendengar itu, ayah tidak bisa melakukan apapun dan keluar, sehingga tim kepolisianlah yang bertindak. Pemakaman Yuna pun diadakan, sedangkan ayah kemudian pergi berlayar sendiri, mengenang kebersamaannya dengan Yuna yang hangat tadi malam. Selanjutnya proses hukum mulai berjalan. Tae-san mengecek berkas yang menunjukkan bahwa putrinya dituntut 15 tahun penjara. Beberapa orang mulai mendiskusikan bagaimana cara agar mereka bisa membuktikan bahwa Mira tidak bersalah dan mulai mengatur strategi. Namun kemudian mereka juga menunjukkan sesuatu yang mereka temukan di laptop Mira.
Tampak sebuah permainan yang dibuat oleh Mira sendiri yang menunjukkan bahwa dirinya menghabisi Yuna secara sadis. Bahkan Taesan sendiri tidak sanggup melihatnya. Tentu saja permainan ini dapat memberatkan Mira, namun Taesan tidak keberatan hal ini diungkap ke publik agar tidak merusak reputasi perusahaannya. Taesan kemudian meminta timnya untuk menghubungi pengacara yang bernama Choi Hae-jang untuk membantu putrinya. Mereka pun segera menemui Hae-jang. Setelah itu Hae-jang pulang dan menceritakan pada temannya bahwa dirinya diminta untuk menangani kasus Mira. Hari selanjutnya Hae-jang menemui Mira. Rupanya Mira mengenal Hae-jang dan terlihat nyaman bersamanya. Mira kemudian mengatakan bahwa pikirannya kacau dan dia benar-benar tidak mengingat apapun di malam itu. Kemudian Hae-jang memintanya duduk dan menenangkannya dengan membawakannya makanan dan minuman. Tujuan kedatangan Hae-jang kali ini benar-benar hanya untuk menenangkan Mira. Setelah itu Hae-jang menemui ayah Mira. Ayah Mira bertanya, apakah Hae-jang mempercayai putrinya yang mengatakan bahwa dia tidak mengingat apapun? Dan Hae-jang berkata dia percaya Mira, bahwa dia tidak bersalah. Taesan kemudian berkata, mulai saat ini Hae-jang secara resmi akan menjadi perwakilan hukum Mira dan memohon agar dia melakukan yang terbaik. Setelah itu, mereka pun menyampaikan pernyataan resmi kasus Mira pada pers yang telah memenuhi kantor Taesan. Penyidikan kasus mulai dilakukan. Hae-jang dibantu temannya mulai melakukan riset terhadap kasus ini. Setelah itu, sidang pertama pun dimulai. Mira dipersilahkan maju untuk ditanyai. Jaksa yang bernama Dong Sang-sik memulai dengan pertanyaan tentang hubungan Mira dan Yuna. Mira menjawab bahwa mereka tidak memiliki hubungan, padahal semua orang tahu bahwa Yuna adalah tunangan ayahnya. Kemudian jaksa mulai menanyai Mira pertanyaan yang mengkonfrontasi emosi Mira, hingga ia mulai menangis. Jaksa kemudian melanjutkan dengan pertanyaan mengenai kronologi kejadian malam itu. Mira mengatakan malam itu seharusnya mereka bertemu, sehingga Mira menunggu Yuna di basement apartemennya, karena dia tidak mau menemuinya ke atas. Namun saat menunggu, dia sempat tertidur karena kelelahan dan sempat minum, sehingga dia tidak mengingat apapun setelahnya. Ketika terbangun, Mira sudah berada di klub kapal pesiar ayahnya. Jaksa terus menekannya, namun Mira benar-benar tidak mengingat apapun. Selanjutnya pengacara maju memberi pertanyaan. Hae-jang bertanya apakah Mira pernah mengemudi setelah minum. Mira mengatakan tidak. Setelah minum biasanya Pak Jung yang menjemputnya. Namun sekali lagi, Mira tidak ingat siapa yang menyetir malam itu. Selesai sidang pertama, penyidikan dilanjutkan. Polisi menemukan bahwa malam itu Mira dan Yuna bertemu 2 kali. Pertama di klub, dan kedua di apartemen Yuna. Polisi juga menemukan video tidak senonoh Yuna dengan mantan pacarnya dan berasumsi bahwa mungkin mereka bertemu kedua kalinya karena video itu. Sidang selanjutnya jaksa membawa saksi baru, yakni seseorang yang datang ke klub malam itu, dan rupanya tanpa sengaja menyaksikan pertengkaran Mira dan Yuna di kamar mandi klub. Jaksa bertanya, apa yang didengarnya saat itu? Dia menjelaskan bahwa Mira menunjukkan sebuah video pada Yuna. Yuna lalu menjelaskan bahwa video itu masa lalunya, dan bahwa ayah Mira telah mengetahui tentang hal itu, sehingga dia memohon Mira untuk berhenti. Namun Mira terus menuduh Yuna menggait ayahnya karena sudah tidak terkenal lagi, sehingga Yuna mulai kehabisan kesabaran dan membentak Mira. Mereka pun bertengkar hingga salah satu kancing baju Mira terlepas, dan mereka dipisahkan oleh Tuan Jung. Pada sidang itu juga, jaksa memutar video tidak senonoh Yuna yang tadi dimaksud oleh saksi. Setelah sidang, Taesan mendatangi jaksa Sang-sik dan bertanya apakah dia bisa membebaskan putrinya Mira. Taesan kemudian langsung pada penawarannya untuk dapat membantu Sang-sik naik jabatan menjadi jaksa agung, asalkan dia bersedia membantunya. Namun Sang-sik dengan jelas menolaknya dan pergi. Setelah itu Taesan pergi ke penjara untuk menemui putrinya. Namun sayang nampaknya Mira masih belum ingin menemui ayahnya itu. Hae-jang kemudian pulang ke rumah. Di rumah teman Hae-jang mengatakan dia menemukan sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk, yaitu orang yang terhubung dengan Yuna. Dia adalah penggemarnya yang biasa disebut sebagai cable guy, yang bernama asli Kim Dong-myung. Dia pernah tertangkap basah memasang CCTV secara ilegal di dekat kantor Yuna, dan cable guy rupanya memiliki toko CCTV di Yongsan. Esoknya Hae-jang langsung pergi ke toko itu, namun toko tampak kosong. Rupanya cable guy sedang bekerja di tempat lain, namun dia selalu mengamati tokonya dari CCTV. Hingga malam tiba, cable guy belum juga muncul. Hae-jang akhirnya memutuskan pulang.
Saat dia berjalan pulang, seorang lelaki tampak menyalakan mobilnya dan menabrak toko itu. Melihat itu, Hejang terdistraksi hingga tanpa sengaja menabrak pembatas jalan. Lelaki itu kemudian menerobos masuk dan tampak mengambil rekaman yang disimpan di sebuah lemari. Hejang yang tersadar berusaha keluar dari mobil, sedang polisi mulai datang dan meminta lelaki itu keluar. Lelaki itu bersembunyi di antara mobil yang diparkir. Namun karena tidak bisa mengelak, dia akhirnya menyembunyikan kaset curiannya di bawah mobil dan menyerahkan diri. Hejang mencoba mengejar polisi, namun terlambat, sehingga Hejang mencoba masuk ke dalam. Saat keluar, mobil yang tadinya dipakai untuk menyembunyikan tas itu berjalan, sehingga Hejang melihat tas tersebut. Di kantor polisi, lelaki itu mengaku tidak sengaja dan tidak sadar mobilnya justru melaju ke depan dan menabrak. Kembali ke toko. Pemilik toko yaitu Cableman telah sampai di tokonya. Kemudian sudah ada Tesan di sana. Cableman kemudian menanyakan di mana barangnya, sedangkan Tesan menanyakan di mana video bukti kejadian itu. Tesan mengatakan bahwa dia sanggup memberikan berapapun uang yang dimintanya, asalkan dia mendapatkan rekaman CCTV kejadian. Cableman menolak tawarannya dan mengusirnya. Lalu Tesan berkata bahwa orang yang dicintainya telah meninggal, dan putrinya justru dituduh dan ditahan sebagai tersangka. Tesan mengatakan dia hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, lalu meninggalkan kartu namanya di situ. Di rumah, teman Hejang sedang mengecek isi rekaman CCTV yang ditemukan Hejang, dan menemukan bahwa beberapa data tampak rusak, sehingga dia mencoba memperbaikinya. Sidang demi sidang terus berlanjut dan Tesan selalu menghadirinya. Hingga suatu ketika dia pamit pergi duluan karena ada keperluan ke Thailand dan menitipkan pesan bahwa dia mengandalkan Hejang untuk menyelesaikan kasus ini. Suatu malam, Hejang tampak bertemu dengan teman lelakinya. Rupanya itu adalah Jaksa Sangsik. Mereka rupanya saling mengenal dan berteman dekat. Jaksa Sangsik kemudian meminta Hejang untuk berhenti menangani kasus ini, karena menurutnya kasus ini tidaklah cocok untuk Hejang. Jaksa juga mengatakan bahwa Tesan adalah seseorang yang licik. Dia bahkan mencoba menyuapnya. Namun Hejang sudah kepalang basah, sehingga dia menolak meninggalkan kasus ini dan akan terus maju demi Mira. Mereka pun bertengkar dan Jaksa Sangsik meninggalkan Hejang. Di kantornya, Jaksa Sangsik mendapatkan laporan bahwa ada telepon dari Kim Dong Myong atau si Cableman. Dia mengaku memiliki rekaman CCTV kejadian saat Yuna ditabrak dan ingin bicara dengan Sangsik. Dia pun menerimanya dan merekam percakapan itu. Sementara itu di rumah, Hejang yang baru pulang disambut temannya yang memberikan kabar baik bahwa dia berhasil memulihkan rekaman CCTV yang sebelumnya rusak dan menunjukkannya pada Hejang. Rekaman tersebut berhasil dipulihkan meskipun tidak sempurna, sehingga beberapa bagian tetap tidak berhasil muncul. Namun mereka menemukan sesuatu. Tampak bahwa Yuna bertengkar dengan manajernya, yaitu Pak Jang, dan bahkan hampir ditampar. Sidang berikutnya Pak Jang dipanggil sebagai saksi, karena dialah yang menemukan Yuna pertama kali saat itu. Hejang kemudian maju dan bertanya, apakah Pak Jang pernah menghubungi dealer Piaze setelah kematian Yuna? Piaze adalah merek jam tangan yang merupakan hadiah di malam itu yang diberikan Tesan kepada Yuna. Jam itu bernilai sekitar $500.000. Hejang kemudian bertanya, di mana jam tangan itu sekarang? Namun Pak Jang menolak menjawabnya. Hejang kemudian menanyakan pertanyaan yang menjuruskan kecurigaannya pada Pak Jang yang terlibat dalam kejadian malam itu. Hal tersebut rupanya membuat Pak Jang tersulut emosi dan mengatakan dialah yang menghabisi Yuna. Hakim kemudian mencatat pernyataan Pak Jang dan mengatakan akan menyelidikinya lebih lanjut. Selanjutnya, Jaksa Sangsik bertanya pada Pak Jang, berapa Im Tesan membayarnya untuk mengaku sebagai pelaku? Nampak bahwa Jaksa Sangsik tidak mempercayai pengakuan itu dan berkata akan mengabaikan pengakuan Pak Jang hingga mereka memutar video dari Dong Myong atau Cableman yang sebelumnya telah menghubunginya. Jaksa Sangsik kemudian meminta saksi kunci baru, yaitu Dong Myong, penggemar Yuna yang memiliki akses CCTV keamanan di sekitar Yuna. Jaksa Sangsik kemudian mengatakan bahwa saksi akan segera sampai. Semua orang tampak bingung, termasuk Hejang. Kemudian hakim akhirnya menyetujui permintaan jaksa dan memberinya waktu 20 menit. Tesan kemudian bertanya, mengapa Kim Dong Myong tiba-tiba dibawa ke pengadilan? Hejang bertanya memangnya kenapa? Tesan lalu mengatakan bahwa Dong Myong memiliki bukti saat kecelakaan dan dia tidak seharusnya bersaksi. Hejang sangat bingung dengan perkataan Tesan itu. Tesan kemudian mengatakan bahwa dia akan menghentikan Dong Myong dan meminta tolong Hejang untuk mengulur waktu. Hejang yang kebingungan kemudian mendatangi Jaksa Sangsik untuk mengalihkan perhatiannya.
Namun jaksa Sang-sik justru berkata bahwa dia membutuhkan Dong-myung karena dia membawa rekaman CCTV yang sebenarnya. Hye-jung semakin kebingungan, apa yang harus dia lakukan? Mengikuti kata ayah Mira atau mendukung jaksa untuk menghadirkan saksi dalam sidang? Hye-jung akhirnya berlari menyusul Tae-san di parkiran. Tampak Tae-san mencoba meminta Dong-myung pergi dan kembali menawarinya dengan uang. Hye-jung yang menyaksikan itu kemudian mencoba mencegah Tae-san, namun gagal, sehingga Dong-myung melemparkan rekaman itu pada Hye-jung. Tae-san memintanya untuk memberikan rekaman itu dan berhasil merebutnya. Tae-san kemudian meminta Hye-jung segera kembali ke atas untuk segera menyelesaikan sidang. Sementara Hye-jung semakin yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh ayah Mira itu. Di dalam ruang sidang, akhirnya Myeong-dong gagal dihadirkan. Namun Hye-jung tidak tinggal diam. Dia tahu yang dibutuhkan hanyalah isi rekaman itu. Sehingga dia mendatangi jaksa Sang-sik dan mengatakan bahwa rekaman itu ada di kantong Im Tae-san. Dari kejauhan Tae-san mengamati hal itu. Kemudian Hye-jung dan jaksa Sang-sik melaporkannya pada hakim dan memohon Tae-san untuk bersaksi. Semua menjadi bingung termasuk Mira. Tae-san pun maju dan bersumpah. Kemudian jaksa berkata bahwa saksi sedang mengantongi bukti video yang direbutnya secara paksa dari saksi yang sebelumnya dipanggil. Dan tim kepolisian sedang dalam proses meminta surat penggeledahan pada saksi ini. Sehingga saksi akan ditahan di sana sampai surat penggeledahan selesai. Beberapa saat kemudian surat telah terbit dan mereka pun menggeledah Im Tae-san. Tanpa perlawanan, Tae-san digeledah dan ditemukan sebuah USB. Mereka pun mulai memutar isinya. Tampak rekaman CCTV di basement malam itu. Terlihat Yuna yang ditabrak oleh mobil Mira. Mengejutkan, yang keluar dari mobil itu adalah Im Tae-san. Setelah menabrak Yuna, Tae-san juga menghajar Yuna dan membenturkannya berkali-kali. Tampak ada Mira juga di rekaman itu, keluar dari kursi penumpang dan tidak melakukan apapun karena disuruh masuk oleh ayahnya. Melihat rekaman itu, Mira pun pingsan dan ditolong oleh petugas. Akhirnya kasus ini terungkap. Rupanya pelakunya adalah kekasih Yuna sendiri, yaitu Im Tae-san. Jaksa lalu menanyakan tanggapan Tae-san. Tae-san kemudian mengatakan bahwa dia mengubah situasi krisis menjadi kesempatan. Dia membela dirinya dengan berkata bahwa perusahaannya memiliki ribuan pegawai yang harus diurus olehnya. Jika dia yang masuk penjara, maka putrinya tidak akan mungkin bisa mengatasi semuanya. Tae-san juga berkata bahwa Yuna memang wanita tidak baik yang pantas dihabisi. Atas pengakuannya itu, Tae-san pun ditangkap dan sidang ditunda. Setelah kejadian itu, Hye-jung membuka firmannya sendiri. Sedangkan jaksa Sang-sik mendapatkan kenaikan pangkat. Beberapa waktu kemudian, seseorang datang menemui Hye-jung di rumahnya. Rupanya orang itu meminta tolong Hye-jung untuk menjadi pengacara Im Tae-san. Meskipun sulit untuk mempercayainya, hari berikutnya Hye-jung tetap bersedia menemui Tae-san dan menuntut Tae-san untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Hye-jung sangat kesal. Tae-san memanfaatkan dirinya untuk menuduh Pak Jang yang tidak bersalah. Tae-san pun meminta maaf. Kemudian dia meminta Hye-jung untuk mewakilinya. Tae-san mengatakan dia ingin mendapatkan penasehat hukum terbaik. Hye-jung sangat sulit untuk menerimanya, karena Tae-san seringkali berbohong. Lalu dia bertanya mengapa Tae-san dulu memilihnya untuk mewakili Mira, dan sekarang memintanya kembali. Tae-san kemudian mengatakan akan memberitahu alasannya jika Hye-jung bersedia menandatangani dokumennya. Terpaksa Hye-jung setuju, walaupun dengan setengah hati. Setelah menandatangani, Tae-san berkata bahwa kini Hye-jung terikat oleh hak istimewa pengacara klien, sehingga dia tidak akan membeberkan rahasia yang kelak akan diketahuinya. Sementara itu Mira telah dibebaskan, dan Pak Jang mengantarnya ke tempat tinggal yang baru. Pak Jang terlihat kesal pada Mira. Dia bahkan meludahi lantai dan berkata bahwa Mira kini harus hidup mandiri dan melakukan semuanya sendiri, karena tidak akan ada lagi yang menolongnya. Mira kemudian bertanya di mana ayahnya, dan minta dipertemukan dengannya. Mira kemudian mengatakan bahwa wanita dalam rekaman CCTV itu bukanlah dirinya. Pak Jang lalu berbalik dan Mira minta tolong pada Pak Jang untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi. Pak Jang lalu mengatakan bahwa ini terlalu berat untuknya. Namun Mira mengatakan dia bisa. Pak Jang lalu mengeluarkan sebuah handphone dari kantongnya dan memberikannya pada Mira. Segera setelah itu Mira pergi dengan taksi menuju ke rumah Hye-jung untuk memohon bantuannya. Mereka kemudian mengecek isi HP itu bersama. Tampak di dalamnya sebuah foto, lalu mereka mencarinya melalui Maps. Ternyata tempat itu berada di Thailand. Hye-jung lalu mengingat bahwa saat persidangan ayah Mira pernah izin pergi ke Thailand. Akhirnya Mira dan Hye-jung pun pergi langsung ke Thailand untuk menemukan tempat itu. Mereka mengikuti Maps dan akhirnya menemukannya.
Namun tempat itu ternyata digembok. Mira lalu menyadari bahwa ada kunci yang diselipkan di casing HP itu. Hejang pun berhasil membukanya dan masuk di susul Mira. Perlahan Mira masuk semakin dalam, dan akhirnya dia menyadari bahwa tempat itu sangat mirip dengan basement lokasi kejadian asli terjadi. Mira pun menangis dan meminta pulang. Setelah itu Mira kembali ke Korea untuk menemui ayahnya. Ayah Mira kemudian mendatanginya dan berkata bahwa Mira terlihat kurus. Mira bertanya pada ayah, apa yang harus dikatakannya? Maaf atau terima kasih? Ayah lalu meminta Mira untuk menjalani hidup dengan baik. Mira lalu berkata dia sudah pergi ke Thailand dan dia mengetahui semuanya. Mira lalu menangis dan berkata bahwa dirinya bersalah. Ayah kemudian pergi kembali masuk dan berkata dia akan merindukan Mira. Mira hanya bisa menangisi ayahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah, mari kita kembali ke beberapa waktu yang lalu, saat Im Tae-san ternyata berhasil melihat rekaman CCTV yang sebenarnya dari Cableman. Dia menemukan fakta bahwa ternyata kejadian malam itu benar disebabkan oleh putrinya sendiri, Im Mira, yang mabuk berat malam itu. Hati Im Tae-san hancur menemukan fakta itu dan dia memohon kepada Cableman untuk menolongnya. Tae-san merasa semua ini adalah kesalahannya, hingga dirinya lah yang seharusnya dihukum. Akhirnya Tae-san memutuskan untuk merekayasa sebuah tempat agar terlihat sama persis dengan tempat kejadian yang tampak di CCTV. Untuk menghindari penyidikan kepolisian, maka dia memilih melakukan itu di Thailand. Mereka merekonstruksi tempat persis seperti di CCTV, bahkan jenis dan letak mobil dan CCTV-nya. Untuk pemainnya, Tae-san sendirilah yang memilih wanita yang akan memerankan putrinya dan kekasihnya Yuna. Lantas, mengapa dia harus berputar-putar merekayasa dan meminta Pak Jang untuk berpura-pura mengaku? Rupanya karena Jaksa Sangsik sudah mengenal Tae-san dengan baik. Sehingga jika dia langsung menyerahkan video CCTV itu tanpa perlawanan, maka Jaksa Sangsik akan mencurigai hal itu dan menyelidikinya. Oleh karena itu, Tae-san meminta Cableman sendirilah yang menelpon kepada Jaksa dan menceritakannya, seakan-akan Tae-san tidak mengetahuinya. Dan begitulah kisah ini berakhir. Kisah ini mengingatkan kita bahwa bagaimanapun besarnya kesalahan yang kita buat pada orang tua kita, mereka akan selalu mencintai dan memaafkan. Tak lupa, orang tua juga akan selalu senantiasa memberikan seluruh dukungan dan menyerahkan segalanya bagi anaknya. Lantas, apa yang sudah kita lakukan untuk membahagiakan mereka? Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita ini. Sampai berjumpa lagi.